Halo Ayah Bunda, ketemu lagi dengan Dokter Listia di sini. Apa kabar? Baik-baik saja kan? Nah, kali ini kita akan bareng-bareng membahas tentang kesulitan makan pada anak-anak. Kenapa sih kesulitan makan pada anak sering membuat orang tua khawatir, bahkan stres? Panik gak? Panik gak kalau anak mau makan? Pasti panik kan? Oke. Oh iya, sebelum kita mulai tentang kesulitan makan pada anak-anak, jangan lupa ya Bunda, tolong like, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya Ayah Bunda mendapatkan notifikasi tentang informasi-informasi kesehatan buah hati Anda di channel YouTube saya. Kita mulai yuk. Pemberian makan pada anak-anak, bayi dan balita kurang dari 3 tahun merupakan masalah yang penting pada bagian dari kehidupan bayi, dan itu adalah wujud dari interaksi orang tua dan anak yang terbesar, yaitu pada saat pemberian makan itu tadi. Nah, seringkali kan pemberian makan pada anak, bayi dan balita itu dianggap sebagai proses yang natural, alamiah. Namun demikian, 50-60% orang tua melaporkan bahwa anak mereka mengalami masalah dengan makannya. Apa sih bentuk-bentuk masalah makan pada anak-anak ini? Kenapa orang tua khawatir dengan kesulitan makan pada anak-anak? Karena mereka khawatir kalau anak gak mau makan tentu saja akan berdampak buruk terhadap kesehatan anak. Misalnya gangguan pertumbuhan, stunting, gampang sakit atau rentan terhadap infeksi, dan bahkan takut mati. Ya kalau mau makan kan pasti takut mati gitu. Nah, selain itu, kesulitan makan, masalah makan juga bisa berpotensi menyebabkan gangguan kognitif dan perilaku. Seringkali dikaitkan dengan gangguan cemas dan kelainan makan atau eating disorder pada masa anak, remaja, dan dewasa muda. Penyebab masalah makan pada anak itu bervariasi Ayah Bunda, sehingga memunculkan berbagai klasifikasi masalah makan dengan kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Seringkali kesulitan makan ini tumpang tindih. Jadi baik dokter maupun dokter anak kesulitan dalam menerapkan klasifikasi tersebut dalam penanganan masalah makan ini di praktek sehari-hari. Nah, ini kaitannya soalnya dengan perbedaan budaya antar negara, perbedaan latar belakang budaya, kemudian tingkat pendidikan dan sosial ekonomi. Perilaku makan yang salah, yaitu tidak mengikuti feeding rule atau pemberian makan yang tidak sesuai dengan usia, disebut dengan inappropriate feeding practice, dan ini terjadi banyak pada anak-anak usia 1-3 tahun. Praktek pemberian makan yang salah seringkali sudah terjadi mulai dari periode penyapihan, yaitu saat dimulainya pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI. Periode penyapian merupakan periode yang penting untuk mengenalkan makanan dan melatih kemampuan otomotor anak agar dapat mengkonsumsi makanan keluarga. 3 temuan penting masalah makan pada anak-anak yaitu inappropriate feeding practice, small eaters atau pemakan sedikit, dan parental misperception. Inappropriate feeding practice yang primer bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan orang tua mengenai pemberian makan yang benar, atau kalau sekunder biasanya respon terhadap small eater, parental misperception, atau food preference atau kesukaan makannya apa. Ketidakmampuan orang tua untuk memberikan makan secara benar dapat mengakibatkan masalah makan. Nah, ketidakmampuan ini juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan mengenai 4 aspek cara pemberian makan yang benar, yaitu adalah 1, tepat waktu. Yang kedua, kuantitas dan kualitas pemberian makan. Yang ketiga, penyiapan dan penyajian yang higienis. Yang ketiga, penyiapan dan penyajian yang higienis. Serta yang keempat adalah pemberian makan yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak dengan menerapkan feeding rules. Tetapi ya Bunda, jangan lupa bahwa ada tanda bahaya yang harus dievaluasi dan ditangani pada setiap kesulitan pada keluhan makan. Jadi ada nggak kondisi-kondisi tertentu pada anak-anak yang menyebabkan ada gangguan di makannya itu.
Misalnya ada kelainan struktural, ada gangguan di sekitar nasooorofaring, misalnya ada bibir sumbing atau makroglosi atau ankyloglosia atau tongkai gitu. Atau ada kelainan di laring dan trachea, misalnya ada kista laring atau laryngeal valve atau stenosis atau laryngotracheomalacia. Atau ada kelainan enggak di esofagus atau kerongkongannya, misalnya ada fistula atau ada struktur esofagus namanya. Nah, selain itu juga adakah kelainan neurodevelopmental, misalnya pada anak-anak cerebral palsy atau ada miastenia gravis misalnya. Yang ketiga, tanda dan gejala yang mengindikasikan adanya masalah medis yang mendasari masalah makan antara lain apakah dia muntah berulang atau regurgitasi berulang, atau diare berulang, atau diare kronik, atau diare berdarah. Batuk lebih dari 2 minggu ada atau enggak? Atau batuk lebih dari 3 episode dalam waktu kurang dari 3 bulan. Anaknya tampak kesakitan, menangis, saat diberi makan ada atau enggak? Atau pucat karena anemia. Atau demam yang tidak diketahui penyebabnya selama 2 minggu. Adakah pembesaran kelenjar getah bening di leher, di unginal atau selangkangan, atau di aksila atau di sekitar ketek, atau sesak saat minum. Nah, penting juga kita harus tahu tentang status nutrisi pada balita. Nanti bisa lihat di tabel interpretasi status nutrisi berdasarkan WHO, kurva WHO 2006 yang nanti akan saya sampaikan di sini. Gitu. Jadi interpretasinya adalah bahwa berat badan per tinggi badan atau Z-score kalau lebih dari 3 standar deviasi namanya obes, antara plus 2 standar deviasi sampai 3 standar deviasi disebut overweight atau gizi lebih, 1+1 standar deviasi sampai plus 2 standar deviasi disebut at risk overweight, plus 2 sampai min 2 standar deviasi adalah normal, kemudian min 2 sampai min 3 standar deviasi disebut wasted atau gizi kurang, atau kurang dari min 3 standar deviasi yang disebut gizi buruk. Nah, dari tadi kita dengar apa tentang feeding rules itu apa toh? Nah, feeding rules adalah aturan dasar dalam pemberian makan yang tercantum dalam tabel ini nanti. Ada jadwal makan utama dan makanan selingan yang teratur, yaitu 3 kali makan utama dan 2 kali makan kecil yang diantaranya. Susu dapat diberikan 2 atau 3 kali per hari. Nah, susu ini tidak boleh lebih dari 500 cc per hari. Waktu makan tidak boleh lebih dari 30 menit. Hanya boleh mengkonsumsi air putih di antara waktu makan. Yang kedua, lingkungan. Lingkungannya harus yang menyenangkan ayah bunda. Nggak boleh ada paksaan untuk anak-anak. Tidak ada distraksi, misalnya mainan, nonton TV, kemudian perangkat elektronik yang lain, HP misalnya pada saat makan. Nggak boleh sambil nonton lihat ayam, lihat kebo misalnya. Dan jangan memberikan makanan sebagai hadiah. Kemudian feeding rule yang ketiga adalah prosedurnya. Dorong anak untuk makan sendiri atau responsive feeding namanya. Bila anak menunjukkan tanda tidak mau makan, misalnya dengan nutup mulut, mengatupkan mulut, atau memalingkan kepala, nggak mau, nangis, buang semua makanannya. Nah, stop makannya, kemudian tawarkan kembali makan secara netral, yaitu tanpa membujuk atau memaksa. Bila setelah 10-15 menit anak tetap nggak mau makan, oke, akhiri saja proses makan, karena itu akan wasting time. Ayah bunda udah emosi jiwa, anaknya juga tidak efektif untuk makan. Bagaimana tata laksana kesulitan makan pada anak-anak? Nah, yang pertama, inappropriate eating practice. Ini adalah masalah makan yang disebabkan oleh perilaku makan yang salah ataupun pemberian makanan yang tidak sesuai dengan usianya. Penyebabnya perlu ditelusuri lebih lanjut, mau primer atau mau sekunder. Tadi seperti yang sudah disebutkan di depan bahwa kalau primer biasanya disebabkan karena kurangnya pengetahuan orang tua mengenai 4 aspek tadi, tepat waktu, kualitas dan kuantitas, penyiapan dan penyajian yang higienis, serta pemberian makan yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak dengan menerapkan feeding rules. Nah,
Tata laksana age appropriate feeding practice ini adalah dengan edukasi feeding rules yang benar. Yang tadi seperti saya sebutkan, bahwa ada jadwal, lingkungan, dan prosedur yang benar seperti apa. Perlu diberikan edukasi mengenai pemberian makan sesuai dengan usia atau age appropriate food, serta kualitas dan kuantitas makanannya. Pemberian makan yang sesuai ini mencakup aspek tekstur, rasio makan padat dan cairnya. Nah, kadang beberapa orang tua juga sering mengeluhkan kalau anaknya tidak mampu mengkonsumsi makanan dengan tekstur yang sesuai dengan usianya. Misalnya, anak usia 1 tahun hanya mampu mengkonsumsi makanan lumat atau di blender. Kemudian pada anak yang sehat dengan perkembangan normal, hal ini umumnya berkaitan dengan kurangnya latihan oromotor pada periode kritis. Pada anak yang sehat dengan perkembangan normal, biasanya ini disebabkan karena kurangnya latihan oromotor pada periode kritis, yaitu usia 6-12 bulan. Nah, ayah bunda, rasio makanan padat dan cair juga harus diperhatikan, bahwa anak usia 1 tahun dianjurkan untuk makanan padat sebanyak 70% dan makanan dalam bentuk susu atau cair cuma 30% dari total kebutuhan kalori dalam sehari. Kalau 9 bulan sampai 12 bulan itu 50-50 ayah bunda, 50% MPASI, 50%-nya makanan cair atau susu. Nah, kurang dari itu, kalau 6 bulan sampai 9 bulan masih 70% susu atau makanan dalam bentuk cair dan 30%-nya dalam bentuk MPASI. Penting ayah bunda untuk mengevaluasi kualitas dan kuantitas makanan. Kuantitas makanan yang cukup akan menghasilkan status gizi yang baik, namun tidak otomatis menyatakan kualitas makan yang baik. Misalnya, contohnya, pada anak dengan gizi yang baik, ternyata 10% anak-anak mengalami defisit zat besi, yaitu kadar ferritin serumnya kurang dari 10 nanogram per mililiter. Nah, kualitas makanan dinilai dari kelengkapan konsumsi 4 kelompok bahan makanan utama. Yang pertama harus mengandung karbohidrat, yang kedua harus mengandung protein, yang ketiga harus mengandung sayur dan buah, dan yang keempat susu. Konsumsi makanan yang tidak seimbang ini berisiko menyebabkan defisiensi makro dan mikronutrien. Nah, seringkali kita dengar tentang small eaters. Small eaters adalah terminologi yang dipakai untuk anak dengan keluhan makannya sedikit-sedikit, dengan status gizi yang kurang dan feeding rules-nya tapi benar. Anak yang termasuk dalam kelompok ini memiliki respon otonomik yang berbeda. Onset awalan dari penolakan makan umumnya terjadi pada saat transisi ke makanan pendamping ASI atau makan mandiri, yaitu pada usia 6 bulan sampai 3 tahun. Anak yang termasuk small eaters adalah anak yang aktif, perkembangannya normal, seringkali lebih tertarik pada lingkungan dibandingkan makanan, dan tidak memiliki masalah medis yang mendasar. Ayah bunda yang memiliki anak dengan small eaters ini umumnya menjadi cemas dan mengkompensasi makanan yang sedikit ini dengan pemberian camilan yang justru bisa menurunkan selera makan terhadap makanan utama dan pada akhirnya menyebabkan orang tua memaksa anak makan. Bila small eaters tidak ditangani dengan benar, anak bisa menjadi gagal tumbuh. Nah, tata laksana untuk small eater kita tujukan untuk meningkatkan nafsu makan dengan menciptakan rasa lapar, sehingga anak dapat menikmati makan itu. Ini dapat dicapai dengan penerapan feeding rules, yaitu adanya jadwal makan yang terstruktur dan teratur, sehingga menciptakan rasa lapar dan kenyang. Walaupun anak makannya sedikit, perlu diingat kalau orang tua tidak tergoda untuk menawarkan makanan atau minum susu di luar jadwalnya. Air putih boleh sesudah makan atau di antara waktu makan. Ayah bunda bisa disarankan untuk mengurangi seminimal mungkin distraksi selama proses pemberian makan dan memberikan hukuman yang konsisten untuk memperbaiki perilaku yang merusak. Distraksi ini bisa berupa televisi, mainan, HP, dan lain-lain. Orang tua juga disarankan untuk mengurangi seminimal mungkin distraksi selama proses pemberian
makan dan memberikan hukuman yang konsisten untuk memperbaiki perilaku yang merusak. Distraksi ini bisa berupa TV, kemudian mainan, HP, dan lain-lain. Anak dengan small eaters, ayah bunda, berisiko mengalami gagal tumbuh karena asupan yang kurang. Sehingga pertumbuhan harus dipantau secara berkala dan berat badan harus naik sesuai dengan grafik pertumbuhan. Untuk menangani gagal tumbuh pada kelompok small eater ini dibutuhkan peningkatan densitas energi dari nutrien yang dapat dicapai dengan beberapa macam cara, yaitu dengan kita lakukan juga analisis diet, kebutuhan kalori, dan masalah makan. Kemudian kita juga bisa melakukan konseling individu mengenai asupan diet dan praktek pemberian makan. Yang ketiga, tawarkan makan utama dan camilan yang lebih sering. Kemudian peningkatan kalori makanan rumah atau formula dengan polimer glukosa dan atau lemak dalam bentuk minyak, misalnya mentega. Yang keempat, peningkatan kalori makanan rumah atau formula dengan polimer glukosa dan atau lemak dalam bentuk minyak, mentega, santan, bisa juga susu. Yang kelima, penggunaan suplemen nutrisi oral atau oral nutrition supplement. Yang terakhir adalah pemberian nutrisi enteral dan pemberian nutrisi parenteral. Tadi sudah disebutkan di awal bahwa makanan yang dianjurkan untuk anak berusia 1-3 tahun terdiri dari makanan keluarga yang berupa makanan padat dan ASI atau susu dengan rasio 70% makanan padat dan 30% ASI atau susu. Susu formula untuk anak usia 1-3 tahun dikelompokkan sebagai susu formula pertumbuhan dan komposisinya diatur oleh Codex Standard for Full Up Formula atau Codex 1987. Susu formula untuk anak usia 6-36 bulan memiliki kalori 60-85 kilokalori per 100 ml-nya. Nah, tadi disebutkan bahwa ada suplemen nutrisi oral atau ONS, Oral Nutrition Supplement. Itu adalah suplemen asupan oral yang digunakan untuk tujuan medis sebagai tambahan makanan normal. Produk yang tersedia untuk anak ini dapat berupa kemasan cair siap minum atau bubuk yang harus dilarutkan dengan air sebelum diberikan. Komposisi nutrien untuk nutrisi parenteral ini, densitas energi standarnya adalah 0,9 sampai 1,2 kilokalori per mililiternya. Jadi susu formula dengan densitas energi 0,9 sampai 1,2 ml ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan batita dengan small eater tanpa membutuhkan force feeding, karena batita small eater hanya dapat mengkonsumsi makanan dalam jumlah kecil, sehingga formulanya densitas energinya harus tinggi atau lebih dari 1,2 kilokalori per mili. Ini digunakan untuk meningkatkan kebutuhan energinya. Selanjutnya, selain small eater adalah food preference. Nah, apakah food preference itu adalah pilih-pilih makan atau penolakan terhadap makanan tertentu? Ada gradasi yang cukup luas dalam food preference ini. Anak normal bisa mengalami neofobia. Dalam fase perkembangannya itu penolakan terhadap makanan baru. Food neofobia atau penolakan terhadap makanan baru ini mulai terjadi pada usia 1-3 tahun dan mencapai puncaknya pada usia 2-6 tahun. Perilaku ini menurun seiring bertambahnya usia dan relatif stabil pada titik terendah pada usia dewasa. Hati-hati ayah bunda, neofobia atau penolakan terhadap makanan yang baru itu merupakan fase normal dalam perkembangan seorang anak, tapi dapat berlanjut menjadi penolakan yang berkepanjangan dan konsisten terhadap makanan tertentu, sehingga bisa menyebabkan masalah makan berupa food preference yang memiliki spektrum dari picky eater ataupun selective eater. Nah, apa itu picky eater? Picky eater adalah anak yang mau mengkonsumsi berbagai jenis makanan yang baik. Picky eater adalah anak yang mau mengkonsumsi berbagai jenis makanan, baik yang sudah maupun belum dikenalnya, tetapi menolak mengkonsumsinya dalam jumlah yang cukup. Nah, pada anak-anak yang picky eater, selain kuantitas makan yang tidak adekuat, juga masalah rasa dan tekstur makan.
Picky eater adalah anak yang menolak makanan tertentu atau pilih-pilih makan, namun masih mengkonsumsi minimal satu macam dari setiap kelompok makanan, yaitu karbohidrat, protein, sayur buah, dan susu. Kalau selective eater adalah anak yang menolak semua jenis makanan dalam kelompok makanan tertentu, misalnya menolak semua makanan sumber protein. Picky eater lumayan masih merupakan fase normal dalam perkembangan seorang anak, tapi kalau selective eater merupakan food preference yang patologis karena menyebabkan hilangnya asupan salah satu dari keempat kelompok makanan, sehingga anak akan berisiko mengalami defisiensi makro dan mikronutrien. Selective eater biasanya terjadi pada anak-anak dengan gangguan perkembangan tertentu, misalnya autism spectrum disorder atau autis, kemudian post traumatic feeding disorder, gangguan menelan, keterlambatan oromotor, dan kelainan gastrointestinal. Apa sih yang mempengaruhi terjadinya food neophobia atau food preference ini? Misalnya terjadi karena paparan makanan pada usia dini, tekanan dalam proses makan, tipe-tipe kepribadian masing-masing anak, atau parental feeding style dari orang tua, atau pengaruh lingkungan. Upaya untuk mencegah supaya anak kita tidak terjadi picky eater adalah intervensi perilaku berupa pengenalan makanan baru sejak usia dini. Tata laksana picky eater maupun selective eater ada beberapa prinsip yang harus diikutin. Yang pertama, sajikan makanan dalam porsi kecil-kecil, sedikit-sedikit tapi sering. Pilihan makanan orang tua akan mempengaruhi menu yang disajikan bagi anak, sehingga perlu diperhatikan agar orang tua menyajikan berbagai jenis makanan walaupun makanan tersebut bukan kesukaan orang tua. Paparkan anak terhadap makanan baru sebanyak 10-15 kali. Jadi ayah bunda jangan patah semangat. Kalau 1 atau 2 kali anaknya nggak mau makan, ayo cobain terus sampai 10-15 kali, baru itu kita harus memaparkan sebanyak itu. Penelitian menunjukkan bahwa 10 atau lebih paparan dibutuhkan untuk meningkatkan penerimaan terhadap makanan pada usia 2 tahun. Sedangkan pada anak usia 4-5 tahun dibutuhkan 8-15 kali paparan. Untuk pengenalan awal, ayah bunda bisa menyajikan makanan dalam piring orang tua. Yang keempat, sajikan makanan di meja pada jarak yang dapat dijangkau oleh anak tanpa menawarkan kepada anak. Batita umumnya lebih tertarik untuk mencoba makan baru bila mereka memegang kendali. Namun bila mereka diminta atau dipaksa, disuruh untuk makan sesuatu, pada umumnya mereka malah spontan akan menolak. Orang tua bisa memberikan contoh makan yang menyenangkan tanpa menawarkan makanan sampai ketakutan anak menghilang dan anak mengekspresikan ketertarikan pada makanan. Semakin banyak orang di sekitar anak yang makan makanan serupa, maka anak akan makin tertarik. Jika paparan terhadap makanan menyebabkan anak ingin muntah atau bahkan sudah muntah, hentikan makanan tersebut dan cobalah makanan yang lebih mendekati makanan yang disukai untuk anak. Kemudian campurlah sedikit makanan baru dengan makanan yang sudah disukai anak-anak dan perlahan-lahan tingkatkan proporsi makanan baru atau namanya food chaining. Yang terakhir, orang tua harus bersikap dan berpikir netral dan tenang dalam menyikapi asupan makanan anak. Apakah tadi food chaining? Food chaining yaitu suatu program pemberian makanan yang dirancang secara individual. Tujuannya untuk meningkatkan khasanah makan dengan menekankan pada gambaran yang sama. Misalnya rasanya, suhunya, penampilan, dan tekstur antara makanan yang telah diterima dan makanan yang ditargetkan untuk bisa diterima. Contohnya misalnya pemberian modifikasi olahan kentang memungkinkan progresivitas dari french fries misalnya ke pie ayam. Ada penelitian yang dilakukan oleh Cox pada 10 anak usia 1-14 tahun dengan food selectivity ekstrim menunjukkan bahwa food chaining ini selama 3 bulan dapat meningkatkan penerimaan makanan secara bermakna. Yang keempat adalah parental misperception. Itu adalah anak yang menurut pendapat orang tua memiliki masalah makan. Tapi setelah kita anamnesis lebih lanjut, orang tua atau pengasuh sudah menerapkan feeding rule dengan benar dan anak memiliki status gizi baik. Pada kasus ini diberikan reassurance
kasih garansi, kasih ketenangan dan apresiasi pada orang tua bahwa status gizi anak sudah baik dan orang tua sudah menerapkan feeding rule dengan benar, sehingga orang tua tidak perlu khawatir. Kadangkala keberhasilan dalam tata laksana kesulitan makan pada anak ini tergantung pada derajat masalah makan dan kerjasama keluarga dengan tim dokter. Keluarga yang dimaksud di sini adalah orang tua, pengasuh, seluruh anggota keluarga yang terlibat dalam proses pemberian makan dan pengasuhan anak. Untuk masalah makan yang berat dibutuhkan multidisipliner yang biasanya terdiri dari dokter anak sebagai ketua tim, lalu dokter spesialis kedokteran fisik dan rehab medis, lalu dokter spesialis kedokteran jiwa yang berpengalaman menangani masalah kesulitan makan pada anak-anak, dan juga dietitian. Masalah medis yang mendasari masalah makan juga harus ditangani dengan benar. Kadangkala ayah bunda kita memerlukan tata laksana multidisipliner. Jadi tidak cukup oleh dokter anak, keluarga, dalam hal ini ayah, bunda, pengasuh, maupun seluruh anggota keluarga yang terlibat dalam proses makan ini. Tetapi kita juga sering melibatkan dokter rehab medis untuk masalah oromotor, lalu dokter jiwa yang sudah berpengalaman menangani masalah makan pada anak, dan juga diperlukan dietitian gitu. Pemberian ONS atau oral nutrition suplementasi itu harus dilakukan oleh dokter yang berpengalaman. Dokter akan menentukan dulu jumlah kalori yang dibutuhkan, gimana cara pemberiannya, berapa kali dalam sehari harus diberikan. Kemudian dokter juga akan mengevaluasi akseptabilitasnya, penerimaannya anak, kemudian toleransinya, dan efektivitasnya dalam meningkatkan berat badan. Kemudian dokter juga akan menghentikan penggunaan ONS apabila targetnya sudah dicapai atau tidak diperlukan lagi. Pemberian ONS atau susu dengan tinggi kalori lebih dari 1 kilokalori per 1 milinya ini bisa meningkatkan risiko obesitas, sehingga hati-hati konsultasikan dengan dokter anak ayah bunda untuk sehingga hati-hati ayah bunda harus mengonsultasikan ke dokter anaknya gimana, apa yang mesti dilakukan, sampai kapan ONS ini akan diberikan, supaya buah hati ayah bunda terhindar dari risiko obesitas. Kita boleh khawatir dan waspada, tetapi jangan terlalu berlebihan, karena pasti ada solusi untuk kesulitan makan pada buah hati Anda. Konsultasikan dengan dokter anak buah hati Anda untuk menangani tentang kesulitan makan pada buah hati Anda. Konsultasikan masalah kesulitan makan pada buah hati Anda kepada dokter anaknya. Demikian ayah bunda video saya kali ini tentang kesulitan makan pada anak-anak. Nah, sebelum saya sudahi video kali ini, jangan lupa tolong like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga video-video saya selanjutnya akan bermanfaat untuk perkembangan buah hati Anda. Sampai jumpa.